Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang komunikasi, di mana topik ini sangat familiar sekali di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita selalu berkomunikasi dengan beberapa pihak, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, maupun di masyarakat sekitar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana komunikasi dalam sebuah organisasi. Di sini komunikasi itu merupakan sesuatu hal yang penting sekali, karena ketika ataupun jika komunikasi itu tidak bisa berjalan dalam suatu organisasi, maka ada akibat yang tidak diharapkan akan muncul. Contohnya saja, misalnya ketika seorang manajer tidak bisa mengkomunikasikan tujuan dan targetnya kepada bawahan, maka bawahan tidak akan bisa mengerjakan tugasnya ataupun tidak bisa mencapai tujuan organisasi tersebut, karena manajer tidak bisa atau tidak mampu mengkomunikasikan kepada bawahnya dengan baik. Sehingga komunikasi ini menjadi hal yang penting. Nah, kita lanjut, kita masuk pada pengertian komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi merupakan proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jadi ada bagaimana memproses informasi itu bisa dikirimkan kepada pihak lain. Jika apa yang dimaksud oleh pengirim informasi bisa ditangkap sepenuhnya, maka komunikasi ini dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Jadi kalau misalnya apa yang dimaksud oleh pengirim informasi ini tidak bisa ditangkap oleh penerima, maka komunikasi tersebut tidak efektif karena tidak tersampaikan maksudnya. Nah, komunikasi ada 3 hal ya dalam definisinya. Yang pertama, komunikasi melibatkan orang. Jadi komunikasi dengan orang, ya ada orangnya. Kemudian kedua, komunikasi melibatkan arti informasi yang sama atau share meaning antar pengirim dan penerima. Jadi ada informasi dan ini memiliki arti yang sama. Informasi satu dengan pengirim, kemudian diterima informasi tersebut dengan arti yang sama ataupun dengan informasi yang sama kepada penerima. Kemudian yang ketiga, komunikasi melibatkan simbol-simbol yang dipakai untuk menyampaikan suatu maksud. Misalnya saja ada kata-kata, simbolnya bisa berupa kata-kata, bisa berupa gaya atau gestur, ataupun bisa dengan ekspresi atau mimik wajah. Itu bisa saja menjadi simbol dalam berkomunikasi. Kemudian kita lanjut model komunikasi. Nah, di sini proses komunikasi yang paling sederhana ada 3 ya, digambarkan dengan 3 ini: pengirim, kemudian ada pesan atau informasi yang mau disampaikan, kemudian ada penerimanya. Nah, ini gambaran sederhana dari model komunikasi. Jadi ada pengirim yang mengirimkan pesan kepada penerima, kemudian penerima menerima pesan tersebut. Nah, jika tidak ada penerima ataupun salah satu dari 3 ini tidak ada, maka tidak akan ada proses komunikasi. Misalnya pesannya tidak ada, ya tidak ada komunikasi, diam-diaman saja antara orang satu dengan orang satu yang lain. Ataupun tidak ada penerimanya, ada informasi ataupun ada pesan tidak bisa juga diberikan. Jadi tidak ada informasi kalau salah satu ini tidak ada. Lanjut, model komunikasi yang lengkap ya. Tadi itu secara sederhana. Nah, ini ada model komunikasi yang lengkap, yaitu terdiri dari pengirim, encoding,
pesan, media komunikasi, penerima, encoding, gangguan, dan umpan balik. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, pengirim. Ya, sudah tahu kita pengirim itu adalah sumber pesan atau pihak yang memiliki informasi ataupun yang memulai komunikasi. Kirim. Kemudian yang kedua, encoding. Nah, encoding ini merupakan proses penerjemahan informasi ke dalam simbol-simbol tertentu yang akan disampaikan ke penerima informasi. Nah, ini contohnya, jika kita ingin makan, kita dapat mengatakan saya lapar. Dengan mengatakan saya lapar, ya, dari berbentuk simbol-simbol, ya, simbol kata, saya lapar, maka informasi itu langsung diterjemahkan bahwa saya mau makan. Lapar. Jadi tidak langsung bisa kita bilang saya ingin makan. Langsung aja bilang saya lapar. Cukup dengan kata atau simbol saya lapar. Bisa diartikan atau diterjemahkan itu dia pengen makan. Kemudian ada pesan. Kita tahu pesan ini merupakan informasi yang ingin kita sampaikan. Sini dikatakan pesan ini merupakan bentuk fisik dari proses encoding tadi. Nah, fisiknya yaitu katanya. Misalnya saja dalam pesan dalam komunikasi, ya, kata merupakan pesan dalam komunikasi lisan. Jadi kalau kita berkata-kata, ya, ataupun kita memiliki pesan yang dikomunikasikan dengan lisan, nah, ini merupakan komunikasi lisan. Kalau komunikasi tulisan, maka menggunakan tulisan. Tertulis menggunakan tulisan. Jadi pesannya itu merupakan fisik dari hasil proses encoding itu. Nah, di sini seringkali pesan disampaikan dengan gerakan tubuh, raut wajah, atau cara berbicaranya. Jadi inti dari pesan adalah bentuk fisik dari proses encoding. Encoding tadi kan kita proses bagaimana menerjemahkan informasi ke simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbol ini merupakan pesan. Bisa dari tertulis maupun dari kata-kata ataupun lisan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, media komunikasi. Media komunikasi itu metode atau cara bagaimana kita menyampaikan pesan ataupun informasi tersebut kepada pihak lain. Kemudian kita lanjut, penerima. Kelima, penerima ini merupakan pihak yang menerima pesan kita. Bisa dari beberapa pihak, ya, atau beberapa orang lain. Seperti misalnya manajer, ya, mengirim memo ke beberapa karyawannya sekaligus. Bisa langsung sekaligus mengirimkan informasi kepada penerima. Sekarang kan banyak media komunikasi, misalnya WA ataupun email, bisa langsung mengirimkan informasi tersebut. Jadi penerima ini adalah orang yang mendapatkan informasi. Kemudian decoding. Decoding tadi berbeda dengan encoding. Kalau decoding merupakan proses saat menerjemahkan atau mengartikan pesan yang diterima. Jadi tadi yang dilakukan oleh pengirim atau pemberi pesan, kalau ini dilakukan oleh penerima. Bagaimana dia mengartikan atau menerjemahkan pesan tersebut. Sini jika proses decoding atau penerjemahan tersebut semakin mendekati apa yang dimaksud oleh pengirim, maka komunikasi menjadi semakin efektif. Tadi misalnya ketika dia pengen makan, ya dia tinggal bilang saya lapar yang
diartikan dalam decoding di sini, dia pengen makan. Nah, ini adalah proses menerjemahkan pesan sesuai dengan maksud atau apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Nah, kemudian yang ketujuh ada gangguan, merupakan faktor yang menghambat komunikasi yang efektif. Nah, gangguan ini bisa berupa dari internal penerima, misalnya saja kalau teman-teman memiliki memiliki pekerjaan lain misalnya, ataupun memiliki kegiatan lain ketika saat itu ada kolega teman-teman ataupun sahabat teman-teman itu berkomunikasi, memberikan informasi kepada teman-teman, namun teman-teman itu mengerjakan tugas, misalnya sambil mengerjakan tugas, maka bisa saja informasi yang penting itu tidak tersampaikan karena sesuatu gangguan. Ada beberapa faktor yang menghambat komunikasi tersebut menjadi efektif. Ataupun karena penerima mengalami kelelahan fisik misalnya. Jadi tidak bisa fokus untuk menangkap pesan yang jelas ataupun yang baik dari pengirim pesan. Jadi ada gangguan di sini. Kemudian ada umpan balik ya, atau feedback. Ya, ini merupakan reaksi pihak penerima. Jadi penerima pesan terhadap penerima pesan memberikan reaksi kepada pengirim. Jadi misalnya saja saya nih memberikan informasi atau memberikan pembelajaran pun mata kuliah A dengan materi komunikasi tadi. Nah, kemudian langsung saja saya menanyakan umpan balik, apakah materi ini ada yang tidak dipahami, dari materi ini ada yang tidak dipahami atau lain sebagainya. Jadi langsung ada umpan balik ataupun reaksi dari penerima pesan. Misalnya ya penerimanya informasinya berasal dari saya, kemudian penerimanya dari teman-teman mahasiswa. Apa umpan baliknya? Misalnya ternyata sudah paham, sudah. Misalnya belum, nah apa yang harus diberikan dari pesan tersebut, dari informasi tersebut. Jadi 8 ini adalah model komunikasi yang lengkap. Jadi ada pengirim, coding, pesan, media komunikasi, penerima, encoding, gangguan, dan umpan balik. Ini adalah model komunikasi yang lengkap. Kita lanjut. Nah, sini ada hambatan untuk komunikasi yang efektif. Bisa saja dari persepsi, kemudian dari perbedaan bahasa, dan bisa saja dari komunikasi nonverbal. Nah, salah satu persepsi ya, dimana ini merupakan satu set proses saat manusia menggunakan untuk menerima dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya. Nah, di sini manajer banyak sekali ya, informasi yang diterima ya, ataupun bisa dikatakan overload, sehingga tidak mungkin bagi manajer untuk mengolah semua informasi yang diterima. Maka persepsi ini bermanfaat untuk menyeleksi dan mengartikan serta mengorganisasi atau perceptual organization informasi yang datang. Nah, jadi karena tidak banyak informasi langsung diseleksi dalam mengartikan pesan-pesan tersebut. Ini bisa saja menghambat ya. Ini salah satu bagian yang bisa menghambat komunikasi tersebut. Kemudian perbedaan bahasa. Ya, ini tidak tidak dipungkiri lagi ataupun sering kita temui ketika bahasa suatu wilayah
itu berbeda dengan bahasa di wilayah yang lain ataupun di bidang satu dengan bidang lain itu memiliki bahasa yang berbeda, maka itu akan menghambat komunikasi yang efektif. Ya, contohnya saja kalau kita mau meeting dengan orang Cina ya jelas kita harus paham kita mau pakai bahasa apa. Kalau mau pakai bahasa yang berbeda, otomatis ya kita akan kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan atau informasi apa yang disampaikan. Maka harus memiliki bahasa yang sama. Misalnya kalau memakai bahasa Inggris, bahasa nasional, silahkan. Ataupun dari kitanya yang mempelajari bahasa Cina misalnya, ya udah. Jadi ada satu bahasa sehingga informasi itu atau komunikasi itu berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga, komunikasi nonverbal. Yang kita tahu bahwa komunikasi verbal saja biasanya sudah cukup. Namun ya komunikasi verbal itu tidak cukup ya, tidak cukup utuh. Jadi memerlukan komunikasi nonverbalnya juga, misalnya dengan gerak tubuh dan lain sebagainya. Kalau misalnya verbal saja ini akan bisa saja kalau misalnya menggunakan verbal, ya, menggunakan komunikasi verbal saja bisa membuat penerima pesannya tidak fokus ya, ataupun ngantuk, bisa bikin ngantuk ya, ataupun dia tidak ada intonasi dalam memberikan informasi tersebut. Tidak ada gerak tubuhnya, mimik wajahnya datar saja, ini akan bisa menghambat komunikasi yang efektif, sehingga diperlukan komunikasi nonverbal juga. Oke, kita lanjut. Ini ada reaksi emosional. Ini bisa juga menghambat dalam komunikasi yang efektif ketika seorang marah, senang, ataupun cinta, cemburu, takut, dan atau malu. Sini akan menghambat proses komunikasi yang efektif. Misalnya saja, kalau manajer sedang marah nih, maka ketika ada bawahan yang ingin memberikan saran ataupun seseorang yang ingin memberikan saran kepada manajer tersebut akan sulit untuk menerimanya karena dia sedang marah. Ya, reaksi emosional ini menjadi penghambat dalam proses komunikasi yang efektif. Misalnya saja juga ketika ada bawahan atau ada staff di suatu organisasi, di suatu perusahaan, dia takut kehilangan pekerjaannya. Ya, jadi emosinya tidak terkendali. Jadi rasa takutnya itu membuat semua informasi yang masuk itu tidak bisa jernih ditangkap ataupun menjadi sebuah motivasi untuk dia. Tetapi bisa saja dengan ketakutan tersebut dia menjadi terancam ya, ataupun menjadi ancaman. Informasi-informasi masuk itu menjadi ancaman, padahal informasi itu bisa saja tidak berkaitan dengan dia bisa kehilangan pekerjaan atau tidak. Informasi yang semua yang dianggap itu tidak bisa disaring dengan jernih karena ketakutan tersebut. Ketika dia takut di PHK, padahal informasinya itu baik untuk dia, maka bisa saja ya reaksi emosional ini menjadi penghambatnya. Jadi tidak ada informasi yang baik atau yang utuh yang diserap olehnya, melainkan dia merasa terancam atas informasi tersebut. Jadi reaksi emosional ini jadi penghambat. Juga ketika kita berkomunikasi dengan orang, maka juga kita melihat emosional kita atau reaksi emosional kita sedang marah, senang, kita cemburu. Bisa jadi kalau misalnya kita sedang cinta misalnya, ataupun sedang cemburu, cinta dulu ya, sedang cinta dengan
seseorang, ya. Terus ternyata ada pihak lain atau orang tuanya menyampaikan kalau orang tersebut misalnya saja tidak baik ataupun eh, tidak sesuai, jangan seperti itu bisa saja tidak dihiraukan karena dia sudah bucin misalnya, entah eh, oleh pasangannya misalnya. Ini adalah reaksi emosional yang bisa menghambat komunikasi yang efektif. Kemudian yang kelima, ketidakpercayaan. Ya pasti ini, ketidakpercayaan menjadi faktor yang menghambat komunikasi. Ya misalnya, kalau informasi yang datang dari manajer tidak disertai cap atau tanda tangan manajer, maka bisa saja kredibilitas dari pesan tersebut dipertanyakan. Makanya ketika kita memberikan informasi, kalau informasi tersebut tertulis, kemudian ditandatangani dan memiliki cap dan secara resmi, maka informasi tersebut akan dipercaya oleh penerima informasi dan ini akan menjadi efektif dalam berkomunikasi. Dan seperti itu. Tidak percaya hanya sebagai misalnya SMS saja, kamu naik gaji dari SMS, tapi tidak disertai dengan cap ataupun tanda tangan ataupun sesuatu yang benar-benar keakuratan informasi tersebut bagus atau baik, bisa dipercaya, maka hal tersebut akan efektif. Kalau misalnya tidak misalnya tidak terpercaya, bisa saja itu spam ya, ataupun ada scam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa saja. Jadi kalau orang tidak percaya bisa menghambat komunikasi. Kemudian kita lanjut meningkatkan efektivitas komunikasi. Bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi? Yang pertama, karakteristik pengirim. Yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, kredibilitas pengirim perlu ditingkatkan. Ya, jika seorang manajer ingin menyebarkan informasi mengenai organisasi, maka pesan bisa dikirim secara tertulis dan disertai dengan cap resmi. Ini kredibilitasnya terus diperkuat dengan memberikan cap resmi ataupun diberikan pengumuman resmi. Kemudian karakteristik penerima. Sini seringkali penerima mempunyai kebiasaan buruk dalam hal mendengarkan orang lain. Mereka tidak mau mendengarkan dengan serius atau mendengarkan sambil mengerjakan pekerjaan lain atau sambil membaca. Ini misalnya tadi dicontohkan di beberapa slide sebelumnya. Kalau misalnya kita sedang capek juga ataupun dengan kolega kita atau teman kita sedang mengerjakan sesuatu tapi dia menyampaikan informasi dari manajer misalnya, kita harus ini dan kita melakukan ini, kita harus karena informasi tersebut kita harus ikut dalam ajang lomba dengan kompetitor lain misalnya, harus dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, maka informasi tersebut tidak bisa disampaikan dengan efektif karena ya penerima pesan tersebut tidak mendengarkan dengan baik ataupun dia nyambip pekerjaan lain. Maka ya, penerima harus fokus dengan pengirim pesan agar bisa efektif. Kemudian hubungan antar pengirim dan penerima. Dan di sini
dicontohkan sebagai perbedaan bahasa atau istilah yang digunakan dalam komunikasi perlu dihilangkan atau dikurangi. Kata-kata yang terlalu teknis perlu diterjemahkan ke dalam kata-kata yang lebih populer, yang kata-kata yang lebih mudah dipahami. Nah, pengirim dapat meminta umpan balik yang cepat. Ya, misalnya tadi ketika dia memberikan informasi, kemudian informasi sudah disampaikan semua, langsung dimintakan umpan balik apakah ada informasi saya yang belum dipahami atau semuanya sudah tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami atau belum, seperti itu. Kemudian yang keempat, faktor lingkungan. Ya, misalnya saja ketika kita bekerja misalnya di pabrik lah. Sana ada mesin yang mengganggu kita berkomunikasi, maka kita harus mencari ruangan yang lebih baik lagi, channel yang lebih sepi. Ataupun jika itu tidak memungkinkan, tidak ada ruangan lain yang bisa kita pakai untuk menyampaikan informasi, maka bisa saja kita menggunakan pengeras suara ya. Jadi ada faktor-faktor lingkungan harus mendukung dalam komunikasi yang efektif ini. Kemudian kita lanjut komunikasi dalam organisasi. Ya, ada komunikasi yang vertikal ke atas, ke bawah, dan gabungan. Ada juga yang horizontal. Samping ini biasanya ke sesama manajer misalnya. Kita bahas satu-satu, komunikasi ke atas, ke bawah, dan gabungan. Nah, komunikasi vertikal ya merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Ya, komunikasi ke atas terjadi ketika kita misalnya bawahan memberikan informasi kepada atasan kita, sedangkan kalau dari atasan ke bawah ya dari pimpinan kepada bawahannya. Ataupun bisa saja ya komunikasi itu jadi dua arah atau gabungan dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Nah, ini merupakan komunikasi vertikal atas ke bawah ataupun gabungan bisa dua arah. Kemudian yang kedua, komunikasi horizontal dan komunikasi lateral. Ini komunikasi horizontal terjadi ketika komunikasi antar anggota organisasi ataupun antar tingkat yang sama. Misalnya seorang manajer dalam suatu organisasi dari unit manajer pemasaran misalnya mengatakan bahwa produk ini laris manis, maka dia mengatakan pada divisi produksi atau manajer produksi menyampaikan informasi tersebut. Ini ke samping dia, horizontal. Nah, jadi komunikasi ini baik atau berfungsi untuk koordinasi antar unit-unit yang saling berhubungan. Seperti saya sampaikan tadi, ketika manajer pemasaran berkomunikasi dengan manajer produksi yang menyampaikan koordinasi bahwa produksi ini laris manis dan perlu ditingkatkan produksinya, perlu ditingkatkan jumlah produksinya, maka ini akan menjadi koordinasi yang baik. Jadi ada komunikasi horizontal. Nah, ini juga bisa berfungsi ketika ada problem-problem atau masalah-masalah yang harus dipecahkan. Ini bisa lebih cepat dan efektif ya, dengan komunikasi horizontal ini. Karena pemecahan masalahnya ini secara bersama-sama antar unit. Ini komunikasi dalam organisasi. Dua tadi atas ke bawah ataupun horizontal. Kemudian kita lanjut, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Yang bisa mempengaruhi komunikasi yang efektif ya saluran formal. Jadi diturunkan dari struktur organisasi formal, saluran ini memiliki sisi positif dan negatif. Seorang bawahan akan cenderung melaporkan situasi kepada atasannya langsung. Jadi ada saluran formal yang diturunkan dari organisasi antara misalnya pimpinan pada bawahannya, pun dari bawahannya pada pimpinannya. Tidak ada komunikasi yang
tersusun dalam suatu organisasi. Nah, kemudian struktur wewenang. Sini perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi akan menentukan siapa yang dapat bicara dengan siapa. Misalnya, jika dalam suatu organisasi dia akan atau dia bisa memberikan informasi kepada bawahannya, ya, karena dia memiliki wewenang akan hal itu. Tapi di sini dikatakan, ya, kalau status dan wewenang antara dua pihak ini cukup besar, maka komunikasi cenderung tidak akan efektif, ya, karena mereka punya status yang sama-sama tinggi, sama-sama besar, karena bisa saja dia mengabaikan informasi tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya wewenangnya itu kepada yang lebih rendah di bawahnya, maka ini akan lebih efektif dibandingkan dengan ketika wewenangnya sama ataupun malah lebih tinggi. Nah, bisa saja informasi tadi seperti yang di slide sebelumnya itu disaring karena itu merupakan informasi yang mungkin saja tidak terlalu penting dan lain sebagainya. Bisa saja ini menjadi hal yang mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi. Di struktur wewenang. Jadi pengaruh dalam efektivitas komunikasi. Kemudian yang ketiga, spesialisasi kerja. Itu membuat komunikasi menjadi lebih efektif antar anggota organisasi dengan bagian yang sama. Spesialisasi kerja. Jadi misalnya dari keuangan. Spesialisasinya di keuangan. Dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan koleganya yang spesialisasinya sama. Dia sudah memiliki simbol-simbol ataupun kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dipahami dalam spesialisasi tersebut dalam keuangan misalnya tadi. Jadi setiap unit atau setiap orang atau setiap bagian itu mempunyai kebiasaan atau istilah yang khas yang membedakan dengan bagian lain. Bisa saja di suatu unit memiliki istilah yang belum dimengerti di unit lain. Maka ini akan mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya dalam berkomunikasi tersebut. Spesialisasi kerja. Ketika spesialisasi kerjanya itu sama, maka akan lebih efektif. Jika tidak, maka bisa saja tidak efektif karena tidak mengerti istilah-istilah yang digunakan dalam bagian tersebut. Kemudian yang keempat, kepemilikan informasi. Kepemilikan informasi, orang-orang tertentu akan mempunyai informasi tertentu yang membuat dirinya menjadi sukses misalnya. Salesman punya teknik tersendiri bagaimana menjual dengan baik dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini bisa saja dia tidak mau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain. Karena takut ada saingan antar mereka. Jadi dia memiliki teknik tersendiri dan tidak ingin memberikan teknik tersebut kepada koleganya atau kepada temannya yang selevel misalnya. Jadi ini bisa saja informasi tersebut tidak efektif dan bisa terganggu. Kemudian kita lanjut, jaringan informasi dalam organisasi. Ada jaringan informasi yang mencerminkan pola-pola anggota organisasi yang berkomunikasi satu sama lain. Organisasi dapat mempengaruhi pola komunikasi semacam itu. Contohnya, suatu organisasi cenderung mempunyai jaringan komunikasi yang kaku, bawahan hanya dapat melaporkan ke atasan langsung. Ini kaku. Pola ini mempunyai manfaat karena membantu manajer mengurangi beban informasi yang berlebihan serta mempertahankan status dan kekuasaan manajer. Jadi kaku sekali. Jadi mengikuti jaringan atau pola-pola dalam organisasi tersebut.
Nah, kemudian ada pola komunikasi yang lain, yaitu pola komunikasi yang lebih fleksibel. Bawahan dapat berkomunikasi dengan orang lain pada semua tingkatan organisasi. Nah, pola ini mempunyai manfaat karena aliran informasi akan bergerak dengan lancar dan dalam organisasi. Jadi ada yang karena terbentuk karena struktur ataupun wewenang di alur organisasi tersebut, ataupun bisa fleksibel. Ini bisa saja dalam setiap bagian atau dalam setiap organisasi itu bisa berbeda dalam komunikasinya. Karena kalau komunikasi tersebut dibutuhkan atau lebih kompleks, harus memiliki masukan banyak, maka fleksibel akan lebih baik digunakan dalam berkomunikasi, karena bisa mendapatkan insight baru ataupun mendapat ide-ide baru, wawasan-wawasan baru dari pihak-pihak yang memiliki ide. Lanjut, ini ada jaringan informasi dalam organisasi, ya ada pola jaringan komunikasi, kemudian ada pola komunikasi anggur. Ini ada pola jaringan komunikasi di mana di sini kita lihat ya beragam, banyak sekali jaringan-jaringan komunikasinya. Ada lingkaran, ada rantai, ada pola Y, ada bintang, ada semua saluran. Di sini kalau menurut riset dari 5 pola ini, bintanglah yang menjadi komunikasi atau jaringan komunikasi yang tersentralisasi, karena ini menjadi pimpinan. Nomor 1 ini menjadi pusat informasi. Lanjut dari pola Y, kemudian rantai, dan lingkaran, dan ini semua saluran ya, bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam. Nah, semua saluran ini yang disentralisasi ya, jadi semuanya bisa masuk informasi dari berbagai kalangan atau berbagai bagian. Nah, kemudian kita lanjut ya, jaringan informasi dalam organisasi. Yang kedua, pola komunikasi anggur. Nah, komunikasi ini adalah bentuk pola jaringan komunikasi informasi yang lain. Pola ini muncul dalam organisasi dan dapat ditemukan dalam semua tingkatan organisasi. Pola ini ya bukan merupakan saluran komunikasi yang formal ya, jadi informal ini yang tidak formal, tetapi kadang-kadang pola tersebut dapat mengalahkan saluran komunikasi formal. Informasi dapat tersebar dengan lebih cepat dan lebih kuat melalui jaringan komunikasi anggur ini. Nah, ada 2 pola grapevine ini yang paling sering, yaitu pola gosip dan pola mengumpul atau cluster. Jadi ketika nongkrong-nongkrong ada informasi kemudian disampaikan, ataupun gosip-gosip disampaikan dan sebagainya. Ini bisa saja menjadi informasi yang lebih cepat ya, atau lebih baik atau lebih kuat ya, melalui pola komunikasi anggur ini. Kemudian rangkuman, teman-teman bisa baca. Kemudian kita cukupkan. Jadi intinya komunikasi itu merupakan sesuatu yang penting sekali dalam organisasi. Kalau misalnya tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, maka tidak dapat ataupun informasi tersebut tidak bisa diserap oleh orang lain dengan baik dan bisa saja menjadi penghambat dalam organisasi. Misalnya tadi seperti dikatakan di awal, manajer tidak bisa mengkomunikasikan tujuan ya ataupun target
dari perusahaan ya bawahannya tidak bisa mengerjakannya, tidak tahu apa yang akan dikerjakan ataupun apa tujuan dan target perusahaan tersebut. Baik, cukup sekian, terima kasih. Silahkan lanjut ke forum diskusi yang telah disediakan. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami, silahkan bertanya dan dibuka di diskusi. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi sesuatu yang nanti bisa kita aplikasikan bermanfaat di kehidupan kita. Ketika kita nanti sudah masuk dalam suatu organisasi ataupun dalam komunitas, maka gunakanlah cara-cara komunikasi yang efektif ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.